Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau bahas tentang perubahan gaya hidup atau lifestyle yang bisa meningkatkan kesehatan kamu. Oke, ini perubahan-perubahan kecil, tapi yang efeknya sebenarnya besar banget gitu. Banyak orang yang biasa ngejalanin perubahan ekstrim kayak diet keto, puasa atau apapun itu manfaatnya emang banyak ya. Tapi ini yang mau saya bahas hari ini yaitu perubahan-perubahan kecil yang bisa meningkatkan kesehatan kamu dengan banyak. Oke, yang pertama, minum air yang cukup. Oke, saran saya, di pagi hari kamu minum sekitar setengah liter, oke, air hangat dengan setengah sendok garam Himalaya. Oke, ini untuk gunanya menghidrasi ulang ya setelah kamu tidur semalaman. Dan kedua, mineral dari garam itu mengandung seperti magnesium, kalsium, dan lain-lain. Ada 80 lebih mineral dalam garam. Ini bisa ngebantu untuk kesehatan kamu dan juga untuk menormalkan tekanan darah. Dan dengan minum air yang cukup juga, ini bisa ngebantu kamu buat turun berat badan lebih mudah. Oke, banyak orang yang biasa sering lapar, padahal mereka nggak lapar, cuman karena nggak minum air yang cukup, akhirnya ngerasa lapar. Jadi pastiin kamu, kalau pengen turun berat badan, minum air yang cukup. Saran saya sekitar 3 liter ya, buat rata-rata orang, tergantung berat badan kamu. Dan bahkan lebih kalau kamu misalnya olahraga. Kalau kamu olahraga, kamu tambah 1 liter. Oke, saya biasa minum 4 liter kalau saya nge-gym sehari itu, dan 3 liter kalau saya lagi nggak olahraga. Oke, kedua, tambah kebiasaan jalan kaki. Oke, saran saya pertama, pagi-pagi jalan kaki ini bagus ya, untuk pertama bisa mendapatkan vitamin D kalau misalnya lagi cerah, dan kedua, pada saat kamu pagi-pagi jalan di luar, outdoor, ya ini bisa ngebantu namanya produksi serotonin. Oke, dan akhir-akhir nanti malam-malam kamu bisa ngebantu dengan produksi melatonin, dan kualitas tidur kamu bakal lebih baik. Oke, dan kedua, jalan kaki juga setelah kamu makan. Setelah kamu makan, dengan jalan kaki ini bisa menstabilkan gula darah. Oke, terutama buat kalian yang punya misalnya diabetes, pre-diabetes, dan juga kamu misalnya ada asupan karbohidrat setelah makan. Pada saat kamu jalan kaki, ini bisa ngebantu untuk menstabilkan gula darah kamu. Oke, dan bisa bikin kamu ngerasa lebih nggak lapar. Dan kedua, ini sehat juga, karena lonjakan gula darah ini adalah penyebab banyak penyakit. Oke, ketiga, saya mau bahas seputar diet. Ini saya ulangi lagi, rata-rata orang makan protein nggak cukup di Indonesia. Oke, jadi pastiin kamu mendapatkan protein yang cukup. Oke, pertama. Dan kedua, pastiin kamu mendapatkan lemak dari sumber yang sehat. Oke, lemak dibutuhkan untuk proses vitamin A, D, E, dan K. Oke, dan kedua, lemak juga dibutuhkan untuk kesehatan hormon. Jadi misalnya kalau kamu mendapatkan vitamin dari suplemen atau apapun itu ya, tapi kamu nggak mendapatkan asupan lemak yang cukup, vitamin A, D, E, dan K ini nggak akan diproses sama tubuh kita. Oke, jadi pastiin kamu mendapatkan asupan lemak yang sehat. Dan dengan asupan lemak yang sehat juga, ini ngebantu kamu untuk bisa kenyang lebih lama. Oke, kalau kamu pengen turun berat badan, pastiin kamu ada asupan lemak setidaknya 15% dari total kalori harian kamu. Oke, berikutnya pastiin juga kamu mendapatkan asupan serat yang cukup, mau itu dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Oke, serat ini adalah makanan untuk bakteri sehat dalam tubuh kita. Oke, dan ini bisa membantu dengan kesehatan secara keseluruhan, dan juga dengan asupan serat yang cukup, ini bikin kamu kenyang lebih lama. Jadi buat kalian yang pengen turun berat badan, ini bakal ngebantu dengan asupan serat yang lebih banyak. Oke, dan kamu bisa tambah juga asupan probiotik. Probiotik itu adalah bakteri sehatnya. Oke, seperti dari yogurt atau apapun itu yang difermentasi. Oke, jadi pastiin kamu mendapatkan prebiotik, yaitu makanan untuk bakteri sehat, dan juga probiotik untuk menambah bakteri sehat dalam tubuh kita. Oke, berikutnya pastiin kamu mendapatkan vitamin D yang cukup, idealnya dari sinar matahari. Ya, tapi sayangnya banyak orang ini ya, walaupun kita di negara tropis, banyak orang yang bangun tidur, terus nyetir ke kantor, dan seharian di kantor ini nggak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Oke, jadi saran saya, kamu jadwalin untuk berjemur sekitar 30 menit kali 2 setiap minggunya. Oke, kalau saya sendiri biasa pergi berenang hari Sabtu Minggu, ini adalah jadwal saya untuk mendapatkan vitamin D gitu. Oke, dan kalau kamu nggak bisa mendapatkan vitamin D yang cukup, sebaiknya kamu tambah dari suplemen. Oke, berikutnya saya membahas juga tentang suplemen. Kalau kamu nggak mendapatkan semua mikronutrisi dari makanan, sebaiknya kamu bisa tambah suplemen. Salah satu suplemen yang saya rekomendasiin yaitu omega 3. Oke, ini untuk kesehatan otak dan juga untuk mengurangi peradangan dalam tubuh. Oke, karena banyak makanan zaman sekarang yang minyak-minyak ya, omega 6-nya tinggi, ini bisa menyebabkan masalah jantung dan lain-lain. Dan saran saya juga makanya sebisa mungkin dapatkan asupan ikan berlemak 2 kali seminggunya. Oke, kalau saya sendiri biasa makan sashimi dari salmon itu seminggu 2 kali untuk memastikan asupan omega 3 yang cukup. Dan omega 3 juga ngebantu untuk pemulihan otot dan banyak lagi manfaat kesehatannya. Oke, berikutnya pastiin kamu mendapatkan tidur yang cukup, setidaknya 7 jam tiap malam.
Oke, dan maksimum 9 jam, kebanyakan juga nggak bagus. Oke, dan saya bahas banyak tentang gimana cara meningkatkan kualitas tidur yang baik. Nanti saya kasih linknya di sini. Dan kedua nih seputar tidur juga, pastiin kamu tidur di tempat yang gelap. Oke, matiin semua lampu. Oke, kalau kita biasa pakai hordeng yang blackout supaya pastiin nggak ada lampu dari luar juga. Oke, dengan tidur di tempat yang gelap ini penting untuk pemulihan badan kita dan juga untuk kesehatan hormon. Oke, banyak orang yang ngerasa mungkin depresi, lemes setiap harinya. Mereka nggak tahu ini dikarenakan kebiasaan tidur di tempat yang terang. Pada saat kita tidur di tempat yang terang, kualitas tidur kita nggak akan 100% gitu. Jadi pastiin ruangan tempat tidur kamu gelap. Oke, berikutnya, hindari juga penggunaan HP atau TV atau apapun itu 1 jam sebelum tidur. Banyak orang biasa main HP sebelum tidur ya. Ini pertama, ada blue light ya yang bisa mengurangi produksi melatonin ya dalam tubuh kita, dan akhirnya kualitas tidur nggak akan 100% pertama. Dan dengan kita misalnya main game ataupun sosial media, ini bikin pikiran kita sibuk. Oke, mikirin kesana kesini, mondar-mandir. Dan ini penyebab salah satu sebenarnya banyak orang depresi dan stres ya. Dan juga ini penyebab kenapa orang biasa susah tidur, karena kebanyakan pikiran. Jadi sebisa mungkin sejam sebelum tidur kamu kurangi yang namanya gadget, TV, HP, oke? Dan juga redupin lampu-lampu karena ada yang namanya blue light yang bisa mengurangi produksi melatonin. Oke, satu bonus lagi, sebisa mungkin kita latihan yang namanya bersyukur atau practice gratitude. Banyak orang ya zaman sekarang yang sibuknya mengeluh dengan apa yang mereka nggak punya, oke? Dan ini udah menjadi kebiasaan. Jadi sebisa mungkin kita latihan yang namanya bersyukur ya di pagi hari dan malam hari sebelum kita tidur. Makanya dalam semua agama kita diajarin untuk bisa bersyukur. Ini bisa ngebantu dengan kesehatan mental dan fisik kita juga. Oke. Jadi kita tulis atau kita pikirin tiap hari apa yang kita bisa syukuri hari ini. Oke, kesehatan kita, apapun itu, keluarga kita, pada saat kita bangun tidur dan pada saat sebelum tidur juga. Oke, jadi itu beberapa perubahan lifestyle yang bisa ngebantu meningkatkan kesehatan kamu secara umum. Oke, walaupun efeknya mungkin nggak kelihatan kalau kamu jalanin sekali. Tapi kalau kamu misalnya jalanin selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini efeknya bisa sangat besar. Oke, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Semoga videonya ngebantu. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe supaya nggak ketinggalan untuk tips dan video-video lainnya. Oke, sekali lagi makasih banyak udah mampir dan sampai lain kali.